Adanya kemungkinan terjadinya klaster pilkada dalam pesta demokrasi ini cukup disayangkan epidemiolog UNER, Windu Purnomo. Menurutnya, banyak bakal pasangan calon kepala daerah di Jatim yang melakukan pelanggaran dengan mengumpulkan massa di tengah pandemi COVID-19. Sebab kondisi saat ini berkerumun menyebabkan persebaran virus corona kian tinggi. Klaster pilkada bisa saja terjadi. Tinggal menunggu waktu adanya laporan peningkatan kasus pasien COVID-19 pasca pendaftaran bakal pasangan calon. Apalagi saat ini di Surabaya misalnya, salah satu bakal calon dinyatakan positif COVID-19. Padahal saat pendaftaran di KPU, bakal calon itu mengumpulkan massa. Ini kan situasi darurat. Ya, sekarang ini kan Indonesia itu masuk dalam status darurat kesehatan masyarakat. Kemungkinan itu bisa terjadi. Presiden, ya pemerintah pusat itu bisa menghentikan, artinya katakanlah membatalkan pilkada, bisa ya melalui perpu atau melalui apa ya, karena ini dalam rangka status darurat. Kalau memang itu memang harus ya, karena kasusnya terus meningkat dan kemungkinan akan makin meningkat oleh adanya kegiatan dalam proses pilkada ini, itu bisa sebetulnya loh ya. Nah, cuma rasanya sepertinya tidak mungkin. Ya, pemerintah kita ini rasanya tidak mungkin melakukan pilihan itu. Ya. Jadi yang satu-satunya jalan yaitu tadi membatalkan semua kegiatan yang sifatnya offline. Jadi semuanya harus online. Ya. Bentuk-bentuk kampanye harus dibuat semuanya online. Dan itu memungkinkan kok. Ya. Dan kemudian yang nanti harus hati-hati ya pada saat pencoblosan. Ya mudah-mudahan pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember itu kasus sudah bagus. Tetapi saya sendiri tidak terlalu yakin karena kalau melihat sekarang aja puncaknya belum terjadi. Ya, jadi nanti juga harus hati-hati di dalam fase itu pencoblosan. Kalau kampanye saya kira kita bisa kalau mau itu ya. Apalagi pemerintah sudah mengatakan, Bapak Presiden sudah mengatakan ya, yang dulu-dulu tidak pernah dikatakan, yaitu bahwa kita harus mendulukan ya, memprioritaskan kesehatan masyarakat, bukan yang lain-lain, bukan ekonomi dan lain-lain. Jadi itu yang harus dikerjakan sekarang ini dan harus berani. Selama kita masih acuh tak acuh ya, hanya di bibir, tidak diimplementasikan, ya percuma. Untuk mencegah terjadinya klaster pilkada, Windu meminta agar KPU membuat treatment kampanye secara daring melalui media massa atau media sosial. Dengan begitu pengumpulan massa bisa diredam, sehingga penularan virus corona bisa sedikit dikendalikan. Namun jika KPU tidak memberikan kebijakan kampanye secara daring, penularan virus corona dipastikan kian meluas. Karena terjadi penumpukan massa, sanksi tegas berupa denda uang dengan nominal besar juga perlu diberikan bagi pelanggar yang tidak menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Windu mencatat data pada Centers for Control and Prevention (CDC) saat ini menyebutkan Indonesia masuk pada level 3, yang berarti kunjungan ke Indonesia masuk dalam kategori bahaya lantaran penanganan COVID-19 tidak terkendali. Saat ini sudah ada 59 negara yang melarang warga negaranya untuk datang ke Indonesia. Jika klaster pilkada dibiarkan, bukan tidak mungkin semakin banyak negara yang melakukan travel bans ke Indonesia. Windu juga menyebut bahwa paslon yang melanggar aturan dengan mengerahkan massa tidak patut dijadikan panutan, sebab tidak mengutamakan keselamatan masyarakat. Jika dalam masa pencalonan saja sudah membahayakan rakyat, apalagi saat terpilih nanti.